Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Romi Bintang Sport yang akan selalu membahas seputar raket badminton. Oke teman-teman semua ya. Nah, kali ini sesuai request salah satu subscriber saya ya di channel Romi Bintang Sport ini, saya akan mengkompar sedikit membandingkan fillet aerokarbon yang profesional high end ya, salah satu high end dari fillet yang kemarin saya upload ya videonya untuk pembahasan lengkapnya. Dan kali ini saya akan compare dengan beberapa raket andalan saya yang lain ya, yang pasti seri high end juga ya, dari brand lain. Jadi sebenarnya saya itu tidak terlalu ingin antusias untuk membahas, mengkompar ya dengan brand-brand lain antara ini dengan yang itu, karena itu ya sedikit agak sedikit riskan ya, intinya seperti itu ya. Tetapi demi kalian ya, badminton lovers dimanapun kalian berada, simak baik-baik video ini agar tidak gagal paham, jangan di skip. Dan yang pasti mudah-mudahan bisa menjadi referensi membantu kalian untuk memilih raket ya, intinya seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang belum bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi tentang pemberitahuan uploadan video dari channel Romi Bintang Sport ini. Dan jangan lupa juga like, silahkan isi kolom komentar di bawah jika ingin tanya atau sharing. Terima kasih sebelumnya. Jadi kita langsung saja ya, saya punya yang pertama ini ada ya, ini mungkin kalian sudah paham ya, Aeronaut 9000i dari Li-Ning. Ini salah satu high end ya dari brand Li-Ning. Ini pasti kalian sudah mengetahuinya raket ini seperti apa. Dan yang kedua ada Tectonic 9 ya. Nah, ini Tectonic 9 dari Li-Ning juga. Nah, ini saya andalkan juga karena raket ini terkhusus yang saya pakai ini yang 5U ya untuk Tectonic 9. Menurut saya Tectonic 9 ini yang kategori 5U itu yang paling nyaman ya dipakai, terutama kita pemain ganda ya, karena dia ini ada 3 varian, ada yang 4U dan yang 3U, yang 3U yang paling berat ya. Jadi dan yang ketiga saya punya koleksi juga Tolson Cambridge ya. Nah, ini mewakili seluruh seri-seri Cambridge yang lain ya. Saya ambil karena dia ini kan ada yang N077 ya, ada yang Cambridge Tour Pro, ada yang Cambridge Ultra X Slim, macam-macam ya. Dan yang terakhir itu N057, N059 yang sempat viral ya di tahun lalu itu, Cambridge ya dari Tolson. Dan yang pasti Tolson Cambridge ini adalah high end ya, high end dari brand Tolson. Nah, jadi ini mewakili dari Tolson karena saya suka sekali dengan Tolson Cambridge. Kalian yang mengikuti saya sejak lama mungkin sudah paham ya dengan saya bahwa saya penggemar Tolson. Nah, jadi dan yang pasti fillet aerokarbon. Nah, ini sudah saya bahas di video saya kemarin. Kalian bisa cek atau tonton video itu untuk secara keseluruhan, secara lengkapnya fillet aerokarbon ini secara keseluruhannya sudah saya bahas ya. Ini the best, ini raket yang menurut saya harganya middle tetapi memang benar-benar kualitasnya high end, dan dia juga terkategori profesional ya. Di sini kan tertulis pro ya. Nah, raket fillet itu kan ada tingkatan, dan dia memang yang paling tinggi itu alias high end itu dia serinya itu kategori pro ya, profesional ya. Di bawah profesional ini kan ada super light dan master, serta yang menengah lagi itu advance, dan yang paling low end itu moderate ya. Jadi kalian bisa buka saja di Fillet Sport, ada situsnya. Di situ ada keterangannya, ada beberapa juga seri-seri fillet yang lain yang high end juga ya. Dan yang paling saya suka itu yang aerokarbon ini, karena ini luar biasa ya, harganya bisa dikategorikan ya untuk kelas high end ya, yang paling terjangkau, feelingnya istimewa sekali ya aerokarbon. Jadi kita lanjut compare ya. Yang pertama saya bahas dulu untuk kedua high end yang populer ini ya, yaitu Aeronaut 9000i dan Tectonic 9. Jadi Aeronaut 9000i ini kan yang I, Instinct ya. Ini kan kategori beratnya itu di 5U ya kalau itu ya. Jadi dia di 79 gram, 80 gram lah ya paling berat untuk braille kosongannya. Tetapi dia super head heavy ya. Dia ini kepalanya berat. Kepalanya berat. Balance pointnya itu di sekitar 320-an ya kalau tidak salah, itu saya ukur pada saat itu 320-an untuk balance pointnya, 320 mm. Jadi dia ini kategori raket ringan tetapi berat kepala ya, Aeronaut 9000i. Sebenarnya banyak raket-raket yang lain yang spesifikasinya juga sama dengan ini, banyak sebenarnya.
raket itu kan banyak kemiripan dari spesifikasi ketika diukur, ditimbang seperti itu ya, sama saja. Nah, yang membedakan adalah teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk teknologi yang tertulis misalnya seperti ini ya, stabilizer torsion angle ya, yang tertulis di shaftnya ini. Ada juga di bagian frame ini tertulis wing stabilizer, TB nano ya. Macam-macam pokoknya yang tertulis teknologi di raket ini ya. Nah, kalian catat ya, kalau raket high end ya, raket yang sudah kelasnya memang benar-benar high end ya, pro player, rata-rata semua yang tertulis teknologinya di bagian raket itu memang diterapkan, benar-benar diterapkan dari konstruksi dalamnya ya. Jadi itu beda dengan raket-raket yang seri-seri low atau middle seperti itu ya. Kebanyakan memang dia ada tertulis teknologi-teknologi yang sama dengan seri-seri high end, tetapi belum tentu itu memang benar-benar diterapkan. Makanya harganya berbeda. Dan yang pertama kali kerasa itu ketika kita pakai. Ketika kita buktikan pakai bermain di lapangan itu pasti sangat-sangat kerasa sekali ya. Memang benar-benar itu teknologi diterapkan atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi kedua raket ini yang 5U ini beratnya juga sekitar 79 graman, tapi dia juga head heavy, berat kepala. Nah, perbedaannya kedua ini, Tectonic dan 9000i ini, Tectonic 9 dan 9000i. Kalau Tectonic 9 ini dia batangnya stiff. Nah, tapi head heavy ya, head heavy, tetapi tidak se-head heavy Aeronaut 9000i. Kalau Aeronaut 9000i ini batangnya medium, menurut saya medium, tapi dia head heavy ya, super head heavy. Lebih berat kepalanya untuk balance point-nya ketimbang Tectonic ini ya. Tectonic 9 yang 5U ya, yang saya suka ini, yang saya pakai. Jadi secara keseluruhan kedua raket ini mirip-mirip ya, easy to swing, powernya besar, nyaman sekali dipakai ya. Jadi enak lah ya. Dan yang pasti harganya mahal. Nah, itu ya, harganya mahal. Nah, untuk Tolson Camblade ya, ini yang N087 Saint Gold. Ini raket high end dari Tolson ya. Brand Tolson dia yang high end-nya ya, Camblade. Dia tidak ada tertulis teknologi apa-apa ya. Di sini tidak ada tertulis misalnya apa, teknologi apa. Hanya saja dia di bagian frame ini high modulus graphite menggunakan konstruksi seperti ini. Dan dia desain Camblade frame dengan seperti sayatan pisau di bagian frame seperti itu. Meskipun dia tidak tertulis teknologi apa-apa di bagian shaft maupun frame, tetapi ini sangat nyaman sekali ya. Ini banyak sekali yang sudah membuktikan kalau Tolson Camblade itu paling nyaman dipakai ya. Hanya saja dia konstruksinya tidak solid ya, maksudnya itu kekuatan daya, kekuatan bahannya itu tidak sekuat-kuat misalnya dari Li-Ning high end ya, seperti ya. Karena ini tensionnya ini hanya maksimal di 28 ya, up sampai 30 lbs ya. Jadi agak sedikit rapuh ketika dibandingkan dengan high end seperti misalnya Tectonic 9 dan Aeronaut 9000i. Tetapi kalau dipakai itu nyaman sekali. Kualitas catnya kalian sudah paham ya, sangat-sangat mewah, istimewa sekali ya. Intinya ini enak, nyaman dipakai. Jadi ketiga raket ini menurut saya pribadi nyaman. Dan yang pasti fillet aerokarbon. Nah, ini yang sudah saya bahas kemarin. Ini saya pakai itu dia kan 4U ya, kategori 4U. Nah, jika Tectonic 9 dan Aeronaut 9000 ini 5U, tetapi kan dia head heavy. Nah, berat sekali kepalanya, jadi balance point-nya itu tinggi. Kalau ditimbang dia hanya 79 graman ya. Nah, jika yang fillet aerokarbon yang saya pakai ini yang 4U, 83 gram berat kosongan, tetapi dia balance point-nya itu di 295 mm. Even balance mengarah sedikit ke head heavy untuk spesifikasi yang diukur ya, seperti itu. Jadi ketika dipakai itu feelingnya ini mirip. Ketiga raket ini ya 11-12 lah ya, mirip-mirip untuk feelingnya. Yang pasti nyaman, swingnya cepat, pas sekali swingnya ya, stabil sekali, dan dia powernya sangat-sangat besar. Nah, seperti itu. Jadi ketika dikompar ketiga raket ini ya, antara Aeronaut 9000i, Tectonic 9 dan aerokarbon yang profesional ini,
menurut saya ketiga raket ini super nyaman sekali ya. Swingnya enak, sangat enak, very enak, powernya besar ya, stabil. Nah, jadi Philips ini kan sudah saya jelaskan dia yang seri high end, salah satu high end dari Philips, tipe Pro. Jadi di sini banyak sekali tertulis teknologinya, konstruksi bahannya ya, seperti NBT nano booster tube ya, 40 ton di sini ya, dan dia Japan melt karbon ya teknologinya. Dia memakai plus nanoscience ya, yang tertulis di sini di bagian frame ini aero hexa frame, serta mampu ditarik hingga 35 lbs ya. Ini yang tertulis di sini karena ini high end ya, karena Philips Aerocarbon ini high end, jadi memang diterapkan ya, di konstruksinya itu memang benar-benar diterapkan untuk teknologinya. Nah, beda halnya misalnya ini kan Philips ini yang seperti seri Advance ya, seperti Aeromar 10 yang seri Advance ya. Ada beberapa seri yang lain seperti Sport Force ya, seri-seri Advance. Dia juga sebenarnya tertulis nano booster tube dan yang lain-lain teknologinya ya. Tetapi ketika feeling kita pakai itu ya, untuk kemungkinan memang benar-benar diterapkan atau tidak itu saya kurang paham. Yang pasti beda sekali feelingnya ya, beda sekali feeling pemakaiannya itu. Raket itu kerasa sekali ketika kita pakai tes di lapangan ya, ketika kita bermain itu. Saya juga belum pernah upload untuk tes play di lapangan seperti itu, karena saya tidak bisa secara keseluruhan seperti itu ya. Mungkin next suatu saat saya akan ada video-video di lapangan ya, tetapi untuk saat ini saya hanya bahas di sini dulu seperti itu ya. Jadi tidak mungkin harus digedor secara keseluruhan ya pembuktiannya. Yang pasti ini saya ceritakan kepada kalian menurut saya pribadi yang saya pakai, saya rasakan, dan saya ceritakan kepada kalian ya. Sharing, berbagi kepada kalian badminton lovers ya, terutama subscriber di channel Romi Bintang Sport ini. Kembali lagi ke sini ya, Philips Aerocarbon ini high end ya, raket high end, sama seperti misalnya Tectonic 9 dan Li-Ning Aeronaut 9000i ya, seri high end dari Li-Ning, dan ini seri high end dari Philips. Salah satunya ya, Pro. Tetapi harganya middle ya, harganya hanya 1,1 jutaan ya, sekitar 1 juta lebih sedikit, intinya seperti itu. Jika yang ini Aeronaut 9000i dan Tectonic 9 ini ya mencapai 2 jutaan seperti itu harganya. Jadi perbedaannya itu lumayan jauh ya, dari segi harga ya, dari segi harga. Tetapi kalau dari segi feeling pemakaian, teknologi yang kita rasakan ketika kita pakai bermain yang ada di raket ini luar biasa, luar biasa. Dan saya pribadi ya, ini saya pribadi, terserah kalian ya. Ini hak masing-masing, dan saya pribadi jika disuruh pilih antara ketiga ini dari segi feeling pemakaian ya, feeling pemakaian dari ketiga ini saya tetap Aerocarbon ya dari Philips, karena ini the best sekali, nyaman, pas sekali ya, pas sekali, feelingnya itu enak sekali, feelingnya pas. Saya tidak mengerti kenapa seperti itu, yang jelas itu yang kita rasakan, memang benar-benar kita rasakan ketika kita pakai bermain ya. Tetapi jika kita mau gengsi-gengsian, jelas Aeronaut 9000i dan Tectonic 9 ini lebih istimewa secara attitude ya. Seperti itu ya, karena ini harganya mahal, lebih mahal ya daripada Aerocarbon, dan dia juga dari brand yang sudah lama juga terkenal, sudah populer, pastilah ya kalau secara attitude ini lebih diutamakan. Jadi itu saja teman-teman semua, terima kasih, salam badminton lovers.